yang lebih besar. Setelah menentukan jalur melarikan diri, saat ini mereka harus merekrut tahanan lain, agar tahanan lain menjadi kaki tangan mereka. Jalan pintas adalah mengalahkan ketua geng, dan menjadi ketua geng yang baru. Lily berinisiatif memprovokasi dan menyerang ketua geng. Ketua geng itu langsung terpancing dan ingin bertarung dengannya. Hari itu, saat mereka keluar dari sel, dikelilingi rumput tinggi, mereka mulai berduel. Pada awalnya, Lily bukanlah lawan yang tangguh bagi ketua geng. Dia tidak sengaja jatuh ke dalam lumpur. Lily langsung mengambil alasan dan meminta ketua geng untuk berduel di atas lumpur. Dengan begitu mereka berdua berduel di atas lumpur. Dalam pertempuran yang sengit, ketua geng kelelahan. Kemudian ditahan Lily di atas lumpur dan tidak bisa bergerak. Akhirnya dia terpaksa menyerah. Malamnya, Nika mengungkapkan rencana melarikan diri. Banyak orang yang bergabung dengan rencananya, termasuk ketua geng tadi. Semua orang mulai menyusun rencana. Jika mereka ingin meninggalkan penjara, mereka harus berurusan dengan penjaga. Kemudian, harus menangkap seorang sandera yang bisa mencegah semua penjaga, agar mereka bisa keluar dengan aman. Terakhir, mencari mobil dan menerobos pintu untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa menangani penjaga penjara bersenjata dengan tangan kosong? Wakil sipir penjara ini memiliki hobi khusus, yaitu menyiksa tahanan wanita dengan sadis. Agar tidak diketahui orang lain, dia akan membubarkan rombongannya terlebih dulu. Dan karena semua ini, membuat Lily dan Nika yang ingin melarikan diri memiliki kesempatan. Mereka memutuskan mengambil kesempatan ini, saat mereka makan. Mereka sengaja bertengkar dan menyebabkan kerusuhan di antara para tahanan. Segera wakil sipir membawa anggotanya untuk mencegah kerusuhan ini. Lily yang bertindak sebagai pemimpin secara otomatis menjadi sasaran mereka. Untuk mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan, wakil sipir membawa ketua geng untuk diinterogasi. Sesuai rencana, ketua geng mengungkapkan informasi pelarian. Saat mendengar ada orang yang akan melarikan diri, wakil sipir segera melakukan pemeriksaan tubuh semua tahanan. Mereka yang sudah menyiapkan diri sehingga tidak ketahuan. Tapi wakil sipir tidak akan berhenti di sana. Setelah membubarkan rombongannya, dia menggurung semua tahanan ke dalam ruangan gelap dan bersiap untuk melakukan penyiksaan. Pada saat yang sama, ketua geng itu juga mulai bertindak. Saat Ray dan Rick sedang berjualan di penjara, dia memikat Ray. Dia berjanji selama Ray memabukkan para penjaga malam ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau terhadap dirinya. Setelah mencapai kesepakatan, ketua geng mengambil kucing yang dipelihara temannya. Kemudian menaruhkan sepotong besi di kain dan digantung di lehernya. Apakah mereka bisa berhasil melarikan diri? Saat dia sedang mempersiapkan barang untuk mulai beraksi, teman satu sel yang mengalami sakit. Sampai kesepakatan, ketua geng mengambil kucing yang dipelihara temannya. Kemudian menaruhkan sepotong besi di kain dan digantung di lehernya. Apakah mereka bisa berhasil melarikan diri? Saat dia sedang mempersiapkan barang untuk mulai beraksi, teman satu sel yang mengalami sakit jiwa mengambil benda tajam dan godap dirinya. Setelah mencapai kesepakatan, ketua geng mengambil kucing yang dipelihara temannya. Kemudian menaruhkan sepotong besi di kain dan digantung di lehernya. Apakah mereka bisa berhasil melarikan diri? Saat dia sedang mempersiapkan barang untuk mulai beraksi, teman satu sel yang mengalami sakit jiwa mengambil benda tajam dan gores leher ketua geng. Pada saat yang sama, suhu di ruang uap semakin tinggi. Para tahanan mulai dehidrasi dan mulut menggering. Pada saat krisis, kucing itu mencium bau pemiliknya dan memanjat masuk dari pipa ventilasi. Mereka menggunakan kawat untuk membuat perangkap dan berteriak memanggil wakil sipir. Ketika dia mendekati gerbang besi, dia dicekik dengan kawat. Wakil sipir yang kehabisan napas terpaksa membuka pintu besi. Nika merebut pistol, tahanan lain membawanya pergi. Kemudian diikat di ruang kecil tempat mereka disiksa. Kebetulan saat itu seorang bertopeng hitam masuk ke dalam. Nika dan Lily berpikir saat mereka disiksa, orang ini selalu duduk di kursi dan menonton. Mereka menebak itu adalah sipir penjara. Mereka mengejarnya, kemudian mengalahkannya dan membuka topeng. Benar saja seperti tebakan mereka. Tapi saat kekacauan mereka lupa menutup mulut sipir. Seorang penjaga datang dengan membawa pistol. Mereka tidak takut dan bergabung untuk mengalahkannya. Pada saat yang sama, Ray dan Ricky demi mendapatkan ketua geng. Mereka menepati janji dan membuat mabuk penjaga gerbang penjara. Dalam beberapa ronde, penjaga penjara langsung mabuk. Ricky menjaga di luar, Ray kemudian membuka pintu sel ketua geng. Tapi di dalam itu adalah ketua geng yang sudah tidak bernapas. Kedua saudara terkejut dan melarikan diri dari pintu belakang. Saat mereka ingin pergi dengan mobil, Lily dan Nika yang membawa senjata menghentikan mereka.
Mereka ingin menggunakan mobilnya untuk menerobos keluar. Namun baru bergerak sudah diketahui oleh penjaga penjara. Dalam kekacauan, Nika menembakkan senjata dan mengalahkan penjaga pintu. Suara tembakan segera menarik perhatian sejumlah besar penjaga pintu. Di tengah kekacauan, Nika menyadari bahwa gerbang telah diperkuat beberapa lapisan. Mereka harus mengancam mereka dengan sipir dan dokter yang diculik. Namun sipir tidak mengikuti arahan mereka. Jangan biarkan mereka lari, tembak mereka. Tak berdaya, mereka harus menerobos secara paksa. Lily memaksa Rai untuk menerobos. Nika menyerang ke arah pintu tanpa pandang bulu. Pada saat ini, temannya demi mengejar kucingnya turun dari mobil dan ditembak hingga mati. Tak ada waktu untuk berpikir, mereka harus segera menerobos keluar. Saat pagi hari, kedua wanita mengenakan pakaian Rai dan Ricky. Sebagai imbalannya, sipir yang cantik menjadi hadiah untuk mereka. Namun sebelum Rai bertindak, dia sudah dikepung oleh bala bantuan dari penjara. Nika juga terluka dalam pertempuran semalam. Dia memberikan surat perpisahan dengan pacarnya pada temannya, agar dia bisa melarikan diri dengan selamat. Dirinya bersama Lily melakukan pertempuran dengan para polisi. Sayangnya, kekuatan lawannya terlalu kuat. Demi kebebasan Nika mempertaruhkan nyawanya. Menghadapi para polisi, dokter memberitahu semua kejahatan sipir. Dalam kekacauan, tangki minyak mobil bocor dan bensin mengalir keluar. Lily yang terluka di atas rumput, mengeluarkan korek api di celananya. Dia menyalakan api dan membuat sipir itu terbakar di dalam api. Di dalam api besar, dokter datang menolong Lily yang terluka. Dan tahanan yang berhasil melarikan diri. Mempublikasikan semua kejahatan di dalam penjara ini. Film ini dirilis pada tahun 1971. Karena para aktris yang berakting dengan serius membuat film ini menjadi seru. Meskipun beberapa ekspresi tidak terlihat profesional, tapi kaki yang mulus cukup membuat semua orang merasa puas.